Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih kalau semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak, setiap akan melakukan aktivitas, baik akan belajar seperti ini maupun aktivitas apapun itu, maka sebaiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Kenapa Bu harus berdoa? Ya, karena kalau dengan berdoa, kita kenapa kalau dengan berdoa? Dapat pahala. Iya, pintar, dapat pahala dari Allah. Dan kalau kita berdoa, diawali kegiatan dengan berdoa, insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk meningkatkan ya lagi semangat kita dan kita lebih menghargai tanah air kita nanti bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kaila, silakan sini nak, dipimpin kawan-kawannya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Ya, terima kasih Kaila sudah memimpin kawannya menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke, lebih semangat lagi, agar lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran hari ini, berdiri dulu. Kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Ayo, berdiri, biar semangat. Berdiri. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung.
Dan metode pelajarannya kita masih menggunakan metode yang sama kayak yang minggu lalu, yaitu metode drill dan metode next. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Pak Ibu Is. Nah, sebelum kita memulai pelajaran atau materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu akan melakukan pertanyaan tematik. Silakan anak-anak perhatikan gambar ini. Ada 2 gambar kan di hadapan kalian? Ya. Gambar pertama tentang apa ini? Mengaji. Anak-anak melakukan aktivitas ini tidak di rumah? Pernah ya, pernah yang melakukan ini ya. Mengapa kegiatan ini penting? Iya, dapat amal, dapat ilmu, dapat pintar, dapat teman ya, agar saling silaturahmi akan terjalin. Kemudian yang gambar kedua, ini gambar apa? Gambar pakaian adat di Indonesia. Bermacam-macam tidak? Iya. Macam-macam kan? Iya. Nah, sekarang Ibu nanya, kalau di SD kita ada tidak keberagaman? Keberagaman apa itu? Oh, itu namanya keberagaman suku. Ada Jawa, Sunda, iya, Bali. Itu di lingkungan kita tentang keberagaman suku. Kalau di lingkungan kita lagi, di sekolah kita lagi, ada tidak keberagaman agama? Apa keberagaman? Iya, di SD kita sebagian teman ada yang memeluk agama Kristen, ada yang memeluk agama Islam. Itu keberagaman yang ada di sekolah kita. Kalau Ibu tanya, walaupun kita berbeda-beda, sebaiknya kita harus ngapain? Iya, jadi walaupun berbeda suku, berbeda agama, tetap menghargai, menghormati, tolong menolong ya. Bisa kalian terapkan? Bisa. Ini pertanyaan pematik. Kemudian selanjutnya persepsi dari Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Kayla? Pinter masa membaca surat Al-Hujurat. Sudah bisa membaca belum? Sudah bisa semua? Coba hitungan ketiga mulai ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah bisa membaca semua ya surat Al-Hujurat. Sudah bisa semua, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan asesmen awal. Di pertemuan yang lalu, Ibu menugaskan kan kalian untuk menghafalkan Surat Al-Hujurat. Sudah hafal belum? Sudah. Kalau sudah silakan yang mau tampil ke depan duluan. Ayo boleh silakan. Sekarang Ibu akan melakukan asesmen awal. Ibu akan melihat mana sih anak yang sudah hafal, mana anak yang belum tentang surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleh Ibu Yanti? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Awal pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Hujurat, yaitu membaca, menulis, dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Pertemuan kali ini kita akan membahas pesan pokok yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan tujuan pelajarannya, setelah mengikuti materi ini, anak-anak diharapkan bisa memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Berikut bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya, Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu keturunan Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Maksudnya, tujuan Allah menciptakan keragaman dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah agar kita saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya, Allah tidak menilai kita dari warna kulit, sifat, pekerjaan, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Innallaha alimun khabir. Artinya, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Maksudnya, apa-apa yang kita perbuat dan yang kita lakukan, semua itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pelajaran hari ini, setelah anak-anak memahami pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ibu harapkan anak-anak dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keberagaman yang ada harus kita syukuri, karena di dalam Islam tidak ada sistem kasta. Jadi, anak-anak di kehidupan sehari-hari harus berteman dengan siapapun, tanpa harus memandang suku, agama, dan status sosial, dan lain sebagainya. Karena di hadapan Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita simak materi hari ini, yaitu tentang pesan pokok surat Al-Hujurat. Apa yang anak-anak pahami tentang pesan pokok yang sudah tadi ditayangkan? Dapat saling mengenal. Pinter masa, saling mengenal satu dengan yang lain ya. Terus apa lagi? Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Pinter, Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya agar saling mengenal. Terus apa lagi? Allah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang Pinter, Allah sudah menciptakan kan? Kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Apa lagi? Terus apa lagi tadi? Yang kalian tangkap dari tadi, dari pesan
kalian yang tayangan di depan tadi? Allah tidak memandang kasta, hanya Iya, good Vina. Allah tidak memandang pekerjaannya itu apa, warna kulitnya apa, status sosialnya apa. Karena di hadapan Allah statusnya sama. Yang membedakan tadi apa? Takwa tadi apa? Takwa tadi? Ada yang itu enggak tadi takwa? orang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pinter, takwa itu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sudah dipahami ya tentang pesan pokok ya? Ya, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih menggali pengetahuan kalian lagi tentang pesan pokok surat Al-Hujurat, setelah ini ibu akan membentuk kelompok ya. Terdiri dari 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak masing-masing. Nanti ada yang ibu bagi, yang audio dengan audio, yang visual dengan visual, kinestetik dengan kinestetik. Di dalam kelompok ibu berpesan kerjasamanya, ya, jangan ngandelin si A si B tidak, tapi harus kerjasama yang baik dan benar. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan kelompoknya maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain nanti menyimak. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa dimengerti, baik, kita akan membuat kelompok. Baik, itulah materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pesan pokok surat Al-Hujurat. Setelah ini nanti ibu akan membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok sesuai dengan gaya bahasa, gaya belajar anak-anak, ya. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nanti ibu buat kelompok. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya mencari pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat. Sudah ibu bentuk kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang audio, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik. Anak-anak nanti mengerjakan secara berkelompok. Petunjuknya ada sesuai dengan petunjuknya masing-masing, nanti dicermati. Dan harapan ibu, kekompakannya dilaksanakan. Ketika kerja kelompok itu bersungguh-sungguh kerjasama, jangan mengandalkan satu orang saja. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Dan nanti kalau kalian sudah menemukan tugas yang diminta, kalian tulis di kertas, kemudian kertasnya ditempelkan di media ini, di karton ini ya. Setelah selesai mengerjakan, nanti presentasi ke depan setiap kelompok ya. Bisa dimengerti? Bisa. Semangat? Semangat. Kita kerjakan tugas kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, oke? Ini yang audio. Silakan. Jadi dipimpin, dipandu kawan-kawannya Niki. Kemudian ini yang kinestetik. Ya, ini yang kinestetik. Nanti hasil yang kamu dapat tempelkan di sini. Bisa dimengerti? Ini yang visual. Silakan yang visual. Ini. Beda. Nah. Silakan. Yuk dikerjakan. Dikerjakan masing-masing. Dikerjakan masing-masing kekompakannya. Setiap kelompok. Yang audio. Oh, udah ditempel. Ditemukan dulu sesuai petunjuknya, kemudian kertasnya ditempel di sini, oke? Yuk. Ini kelompok apa ini? Kinestetik. Iya, kinestetik yang semangat, yang kompak dalam mengerjakan tugasnya. Ini kelompok apa ini? Visual. Visual, yang semangat ya. Ya. Selamat mengerjakan. Yang ini kelompok Audio. audio. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, salah satu dari kalian maju ke depan, membacakan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya, selamat mengerjakan. Sudah selesai belum tugas kelompoknya?
Indonesia banyak sekali suku bangsa. Nomor 2, di Indonesia menganut agama yang berbeda-beda pula. Nomor 3, di Indonesia banyak macam-macam profesi atau pekerjaan. Nomor 4, kita harus saling mengenal. Nomor 5, kita harus saling menghargai. Demikian hasil pekerjaan kelompok dari kelompok visual. Iya, tepuk tangan dong. Gimana kelompok lain akan menanggapi tidak? Atau apa tanggapinya? Apa sudah sesuai? Jadi sesuai dengan materi pesan pokok surat Al-Hujurat. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk tepuk lagi. Ini dilanjut dengan kelompok. Boleh, kelompok audio terlebih dahulu. Yang bacain siapa yang bacain? Oh ya, boleh. Ngomong dulu. Perkenalkan dulu di kelompok mana? Kami Dari kelompok audio akan membacakan hasil kelompok kami. ya, silakan dibaca. Yang 1, di SD-ku terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. 2, di SD-ku ada yang beragama Islam dan beragama Kristen. 3, di SD-ku ada suku Jawa, Lampung, dan lain-lain. 4, walaupun berbeda, tetapi kami saling menghormati. 5, kami saling membantu bergotong royong. Ya, ini hasil dari kelompok audio. Mereka mengamati mereka mendengarkan rekaman suara dan mereka ibu suruh mencari keragaman di SD kita. Kira-kira benar nggak yang mereka dapatkan ini? Benar. Di SD kita benar nggak ada yang beragama Kristen dan Islam? Di SD kita benar nggak sukunya? Tadi suku apa tadi? Ogan, terus Jawa. Ada nggak di SD kita? Berarti benar ya yang ditemukan oleh kelompok audio. Terima kasih kelompok audio. Tepuk tangan buat kelompok audio. Silakan duduk. Kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik. Silakan di depan. Yuk. Sini, boleh ke sini ya. Yuk, silakan. Kami dari kelompok estetik akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang lain menyimak. 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. 2, menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nomor 3, Allah tidak memandang dari kekayaan, melainkan dari ketakwaannya. Nomor 4, apapun yang kita lakukan akan diketahui oleh Allah. Nomor 5, kita harus menjaga kedamaian di dunia ini. Ini hasil kelompok kinestetik. Kira-kira yang disampaikan kinestetik masuk nggak di pesan pokok? Masuk. Beneran? Nah. Bisa dimengerti? Kalau tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, nah sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas secara individu atau masing-masing. Ini nanti ibu bagikan lembar kerja kalian, ditulis dulu namanya, kemudian kelas sama absen, baru baca petunjuknya. Apa petunjuknya baru nanti kalian isikan ke dalam kotak yang di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dimengerti akan ibu bagikan. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita menuju atau menutup pelajaran hari ini, kita akan bersama-sama menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari pelajaran hari ini tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Kesimpulan dari anak-anak, apa yang kita dapat pada hari ini? Siapa lagi? Siapa lagi? Sip, pintar anak-anak Bianti. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Itu kesimpulan dari kalian. Kalau kesimpulan dari ibu, materi kita tentang pesan pokok Al-Hujurat itu ada 4 ya. Pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kemudian Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang bertujuan untuk saling. Yang ketiga, Allah tidak melihat status apapun. Yang Allah lihat yaitu dari ketakwaannya. Dan yang terakhir, Allah tuh maha melihat. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita perbuat itu dilihat oleh Allah. Ya, itu kesimpulan materi hari ini. Untuk refleksi dan
sudah belajar tentang pesan pokok Al-Hujurat, harapan ibu di kehidupan sehari-hari anak-anak bisa menerapkan. Kemudian selanjutnya untuk PR nanti silakan ada di buku paket masing-masing, kerjakan yang pilihan ganda ya. Itu. Kemudian untuk tadi yang tugas yang sudah ibu bagikan, LKPD yang sudah ibu bagikan tadi, ada 2 anak yang belum tuntas ya, Jihan sama Sari. Jadi Jihan sama Sari tugasnya ada 2 ya nak ya. PR-nya ada 2, PR yang pilihan ganda sama PR yang tadi dikerjakan tadi ya. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih kalau bisa dimengerti. Baik, sebelum menutup pelajaran kita berdoa dulu. Silakan dipimpin lagi ketua kelas membaca doa. Adalah kawan-kawan kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Baqarah. Kita sudah 1, 2, 3.